Assalamualaikum Ibu, selamat siang Ibu. Nama saya Lazukipli, kelas 11 IPA 1. Di sini saya akan merangkum tentang sistem koloid. Sistem koloid. Koloid merupakan jenis campuran heterogen yang terbentuk karena adanya dispersi suatu zat ke dalam zat lain yang dicampurkan. Nah, makanya dalam koloid itu terdapat fase terdispersi dan medium pendispersi. Fase terdispersi adalah zat yang mengalami penyebaran secara merata dalam suatu zat lain, sedangkan zat yang menyebabkan terjadinya penyebaran secara merata disebut medium pendispersi. Nah, kamu perlu tahu ya, pengertian fase di sini berbeda dengan wujud. Kenapa? Karena ada zat yang wujudnya sama, tetapi fasenya berbeda. Contohnya santan. Kalau kita lihat lebih jelas, ternyata pada santan terdapat butiran minyak dalam air. Butiran minyak tersebut mempunyai fase yang berbeda dengan air, walaupun keduanya berwujud cair. Butiran minyak butiran minyak sebagai fase terdispersi, sedangkan air sebagai medium pendispersi. Oleh sebab itu, suatu koloid selalu mempunyai fase terdispersi dan medium pendispersi. Contoh sistem koloid hanya yang bisa kita temui di kehidupan sehari-hari antara lain ada mayones, keju, jeli, cat, kosmetik, dan obat-obatan. Bahkan darah yang ada di dalam tubuh kita itu termasuk sistem koloid loh. Kok bisa? Ayo, coba kamu ingat, kira-kira apa saja komposisi darah di dalam tubuh kita? Oh iya, selain koloid, larutan dengan suspensi juga termasuk campuran dua atau lebih zat loh. Terus bedanya apa ya antara koloid, larutan, dan suspensi? Nah, untuk memudahkan kamu membedakan antara larutan koloid dan suspensi, perhatikan tabel berikut. Jenis-jenis koloid. Pada koloid, fase terdispersi dan medium pendispersi bisa berwujud obat, cair, dan gas. Oleh karena itu, berdasarkan perbedaan antara fase terdispersi dan medium pendispersinya, sistem koloid dibagi menjadi 8, yaitu bisa dilihat di tabel berikut. 1. Sol padat. Sol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi yang padat juga. Sol padat ini terbentuk karena pengaruh tekanan dan suhu, sehingga menghasilkan padatan yang kokoh dan keras. Contohnya batuan rubi. Batuan rubi ini merupakan padatan kromium yang tersebar dalam padatan aluminium oksida, sehingga dari sini bisa kelihatan ya kalau padatan kromium itu sebagai fase terdispersi dan padatan aluminium oksida sebagai medium pendispersi. 2. Sol. Sol memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi cair yang tidak mudah berubah sifatnya. Jadi bedanya sol dengan sol padat itu terletak di medium pendispersinya. Ya, kalau sol padat mediumnya padat, sedangkan sol mediumnya cair. Contohnya cat tembok. Cat tembok terdiri dari banyak jenis padatan, di antara kalsium karbonat, kaolin, dan lain sebagainya. Zat padat inilah yang mengalami penyebaran dalam medium cair yang berupa air. 3. Aerosol padat. Aerosol padat memiliki fase terdispersi padat dalam medium pendispersi gas. Contohnya asap kendaraan. Asap kendaraan mengandung padatan berupa timbal, karbon monoksida, dan lain sebagainya yang merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari mesin. Makanya ketika kamu melewati kendaraan bermotor yang mengeluarkan asap, kadang kamu akan merasakan kelilipan karena adanya padatan di dalam asap. 4. Aerosol. Aerosol memiliki fase terdispersi berupa cairan dan medium pendispersi berupa gas. Jadi bedanya aerosol dengan aerosol padat terletak pada fase terdispersinya. Aerosol tidak bisa bertahan lama. Hal ini karena zat penyusunnya yang mudah rusak oleh perubahan suhu dan tekanan udara lingkungan. Contohnya parfum. Saat parfum disemprotkan di udara, cairan parfum akan terdispersi
atau tersebar di udara yang wujudnya gas sebagai merupakan medium pendispersi. 5. Emulasi padat. Selanjutnya ada emulasi padat yang memiliki fase terdispersi berupa cairan dalam medium pendispersi padat. Contohnya agar-agar. Agar-agar terbuat dari air yang dicampur dengan bubuk agar-agar. Pasti saat bubuk agar-agar dipanaskan dalam air, serat dari agar-agar akan bergerak bebas. Saat proses pendinginan, serat tersebut akan saling merapat dan memadat. Jadi pada agar-agar itu partikel-partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel agar-agar. 6. Emulsi. Nah, kalau fase terdispersi dan medium pendispersinya berupa cairan, maka disebutnya emulsi. Emulsi biasanya tersusun oleh cairan dengan kepolaran senyawa yang berbeda sehingga tidak saling tercampur. Contohnya susu. Emulsi pada campuran susu dan air itu terjadi ketika partikel air terdispersi atau tersebar dalam partikel-partikel susu. Nah, karena partikel air dan susu ini punya level kepolaran yang beda, maka kedua zat ini gak bisa bercampur dengan sempurna sehingga susu itu termasuk koloid, bukan larutan. 7. Buih padat. Busa padat memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersinya padatan, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi di dalam padatan. Contohnya spons. Jika dilihat, spons itu merupakan sebuah padatan, tapi ketika dipencet ternyata isinya udara. Itu tandanya partikel-partikel udara atau gasnya tersebut tersebar dalam medium padat ya. 8. Buih. Jenis koloid yang terakhir yaitu buih. Bedanya dengan buih padat, kalau buih memiliki fase terdispersi berupa gas dalam medium pendispersi cair, atau bisa disebut juga gas yang terdispersi dalam cairan. Contohnya buih sabun karena adanya udara yang terjebak di dalam larutan sabun. Hal ini terjadi karena molekul sabun yang saling tarik-menarik membentuk jaringan atau lapisan yang dapat menjebak udara sehingga membentuk gelembung-gelembung bening berisi udara.